Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Dinata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan Anda bagaimana cara saya dalam membuat file SVG yang digabungkan dengan CSS dan HTML. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, ada baiknya kita agar tahu terlebih dahulu apa itu SVG. Jadi, SVG merupakan salah satu format gambar seperti halnya PNG, JPEG ataupun GIF, tetapi SVG memiliki perbedaan di mana SVG merupakan file yang berbasiskan vektor. Jadi SVG merupakan kepanjangan dari Scalable Vector Graphics, yang merupakan format gambar yang menggunakan XML atau Extensible Markup Language sebagai dasar untuk membentuk gambar vektor 2 dimensi. Oke, pertama-tama mari kita lihat proyek yang telah saya buat. Berikut ini merupakan contoh SVG yang saya kombinasikan dengan HTML dan CSS dalam pembuatannya. Oke. Dalam pembuatan file berbentukan SVG ada beberapa software seperti Adobe Illustrator, Sketch, ataupun Corel Draw. Jika Anda tidak mempunyai salah satu dari software tersebut, jangan khawatir, Anda masih bisa membuat file berbentuk SVG di SVG Edit GitHub secara gratis. SVG Edit. Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai salah satu software tadi, Anda bisa membuat file SVG di sini. Jadi kita akan mencoba pertama dengan pola yang sederhana. Jadi saya akan menggambarkan kita coba buat. Jadi pada SVG ini, untuk menggabungkannya pada HTML dan CSS, kita perlu masukkan kode-kode gambar tersebut. Di sini kita dapat melihat kode dari gambar itu. Sekarang saya akan mengcopy semua kode ini. Dan saya akan menaruhnya di sini. Jadi untuk memanggil atau masukkan file SVG ini ke dalam file HTML, kita cukup untuk memasukkan dengan mengetik seperti ini. Di sini nama dari file SVG tersebut. Oke, kita simpan.
dan saya akan coba lihat hasilnya. Jadi ini merupakan gambar yang berformatkan SVG yang kita buat tadi. Nah, sekarang saya akan mencobanya dengan menambahkan beberapa animasi. Jadi untuk membuat gambar ini akan menggunakan polosnya, kita lihat titik koordinat X nya sepertinya ini 300 untuk titik tengahnya, dan Y kita coba dengan 200 ya. Lihat gambar tersebut berhasil terbuat untuk dapat berputar pada porosnya. Oke, sekian untuk pengenalan. Sekarang saya akan menunjukkan Anda bagaimana cara saya membuat gabungan seperti ini. Oke, kita lihat project yang saya buat sebelumnya. Jadi ini merupakan dengan XML yang sudah saya buat. Di sini saya sudah memanggil file CSS dengan cara seperti ini, bisa dilihat dengan file CSS -nya. Terus sini saya menambahkan definition dengan style seperti ini. Jadi definition di sini saya gunakan untuk menampilkan animasi pada pinggiran dari gambar tersebut. Nanti dapat kita lihat. Jadi untuk menggunakan file definisi ini, kita dapat mengganti ID dari suatu gambar yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Saya telah mengganti ID ini menggunakan test 3, yaitu ini. Dan selanjutnya ada gambar ini, saya menggunakan transform rotate juga untuk membuatnya dapat berotasi. Dan saya sebelumnya sudah cek koordinat gambar ini. Jadi titik tengahnya saya dapatkan ini. Kemudian pada slide-nya di file CSS saya sudah membuat untuk membuat background color dengan warna abu-abu, text align sample. Nah, dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, seperti saya katakan tadi, saya menambahkan animasi pada pinggiran gambar seperti yang dapat saya lihat pada gambar ini. Oke, untuk tahap selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu dari gambar ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi kode pada ID test 3 ini merupakan kode dari gambar linker yang menyerupai gear seperti ini. Jadi pada gambar gear ini saya menggunakan element transfer dengan atribut tipe XML dengan tipe rotate. Jadi saya memutarnya dari 0 sampai 360 dengan ini merupakan koordinat tengah dari gambar tersebut dengan koordinat X 318 dan Y nya 230, dan saya menggunakan kerulangan yang berbatang. Nah,
untuk lainnya ini. Jadi pada pad dengan ID +1 ini adalah gambar yang ini, yang menyerupai huruf L terbalik. Jadi pada gambar ini saya menggunakan animate transform dengan tipe translate. Kata translate di sini berarti kita membuat gambar tersebut naik turun seperti yang bisa kalian lihat. Dan pada transform ini saya menggunakan durasinya selama 2 second dengan velus atau jarak untuk ke atasnya 30, ke bawah 30, dan untuk pengurangannya sama dengan gambar sebelumnya. Ini juga gambar yang menggunakan animate transform yang sama. Dan kita ke ellipse. Jadi ellipse di sini merupakan gambar dari bola-bola yang naik turun ini. Pada ellipse ini saya menggunakan animate transform yang sama dengan gambar yang sebelumnya, yaitu translate dengan durasi yang pertama adalah 1 second, yang kedua juga 1 second, dan yang ketiga sampai yang ke-7 1 second. Tapi pada permulaan gambar tersebut bergerak, saya menggunakan angka yang berbeda-beda. Seperti ini, begin dengan 0 atau 0 second, yang kedua point 1, yang ketiga point 2, yang keempat point 3, yang kelima point 4, yang keenam point 5, yang ketujuh point 6. Jadi kita dapat membuat gambar ini naik turun menyerupai gelombang. Untuk selanjutnya juga ellipse. Untuk ellipse yang ini merupakan kode dari gambar yang menyerupai matahari ini. Di sini juga saya menggunakan animate transform dengan tipe rotasi. Saya mulai dari 0 sampai 360, dan ini merupakan koordinatnya, koordinat titik tengah. Dan durasi yang digunakan adalah 2 second. Nah, untuk perulangannya sama juga. Dan untuk pad ID SVG 31 ini merupakan kode dari gambar yang di sebelah kanan, matahari sebelah kanan. Untuk gambar ini saya juga menggunakan animate transform dengan tipe rotasi. Saya mulainya dari 360 ke 0 karena saya ingin memutar gambar tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ini merupakan koordinat titik tengahnya. Saya juga menggunakan durasi selama 2 second dan perulangan yang sama. Oke, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih karena telah menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Terima kasih.